bagian dari negara Republik Indonesia. Ya, nama Kebayoran kalau memang ini kita nggak mengarah kepada awal sebutan Kebayoran itu apa. Mau nggak mau kan kita harus tahu dulu, ya. Gitu. Tahunya mana? Lah negara kita itu kan tadinya sebetulnya Polonesia, ibu kota Rajatapura. Tepatnya di mana Polonesia? Tepatnya adalah di Karangsari, Pandeglang, Tanjung Priok. Gitu. Apa hubungannya dengan Kebayoran Lama? Mau nggak mau, Abah harus sampaikan siapa yang pertama masuk ke sini. Sedangkan negara kita disebut Republik Indonesia. Awalnya dari mana? Kita sebelum menjadi Republik Indonesia, ini disebutnya adalah Polonesia. Kemudian ibu kotanya Rajatapura. Masuknya itu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang melalui perairan mana? Gitu. Oke, di situ kita garis bawahi, nggak masalah. Yang jelas kan mencari tahu asal kata sebuah nama tempat, bilangan, kan begitu. Kebayoran Lama baru sekarang disebutnya adalah wilayah Jakarta Selatan, disebut Kebayoran Lama. Dahulunya 56, 55, gitu. Tepatnya 57 baru masuk provinsi Bandung. Kebayoran itu kewadanaan, gitu. Kabupaten Bandung, Kadipaten Bogor. Nah, di sini yang memang harus kita bedah bareng-bareng sama-sama supaya anak cucu generasi regenerasi harus tahu. Lihat di zaman penjajahan 1680 itu Baron van Riebeeck ini orang Belanda asli. Yang orangnya sudah tahu dah kalau orang Belanda. Baron van Riebeeck udah jangkung, kulitnya putih ke kuning-kuningan, matanya biru, gitu. Kemudian rambutnya bule. Bapak tahu dari mana? Bapak riset. Tahu nama Baron van Riebeeck, Bapak riset dari mulai Istana Bogor sampai ke Keraton Sumedang sampai ke Keraton Cirebon, Kanoman Kasepuhan Cirebon. Gitu, Bapak tahunya. Ada foto-fotonya. Gitu. Nah, Baron van Riebeeck ini yang menatas. Itu. Menatas mana? Belanda kagak berani masuk melalui jalur tengah, jalur kampung, jalur pedesaan, dia nggak berani. Gitu. Segan dan takut sama orang pribumi. Dia masuknya gitu. Wayatitet melalui Kali Ciliwung. Wayatitet itu bahasa lokal, kearifan lokal, gitu. Nggak apa-apa, Abah sebut bahwa Wayatitet itu adalah bahasa lokal. Lokal ya? Bahasa lokal. Itu apa Wayatitet? Waktu subuh. Masuknya melalui pintu air Kali Ciliwung. Tepatnya itu di Sampur Cilincing, Muara Cilincing. Gitu. Nih belum nih. Kenapa sih Kebayoran Lama? Ntar dulu, harus melalui ini dulu masuknya. Gitu. Kemudian itu Wayatitet. Nah, waya matahari surup dia melalui Kali Pesanggerahan. Nah, siapa yang masuk? Karena di situ ada nama dua, Baron van Riebeeck dan Baron van Hoop. Baron van Riebeeck terus dia menatas
lebih lagi ke wetana, dia sampai Semarang dan bahkan sampai ke Gunung Semeru, Van Riebeeck, Baron Van Riebeeck. Tapi Baron Van Hoff, dia singgahnya di Bogor, itu pertama kali. Gitu. Nah, dari situlah menyebar pangkat-pangkat mayor, adanya tangsi kebayoran. Sebetulnya belum nama kebayoran, karena mayor-mayor Baron Van Riebeeck, orang-orang Baron Van Hoff yang disebutnya itu adalah serdadu-serdadu tentaranya, tentara Belanda, ratunya Wilhelmina, gitu. Ini rata-rata semua yang pangkat mayor ditempatkan di Juraganan, tepatnya depan stasiun. Itu sampai dahulu juga disebut Kebayoran Juraganan, Juraganan Kebayoran. Nah, Juraganan ini siapa? Boleh dong? Konteksnya apa? Boleh dong, teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara sebangsa bertanya, Juraganan itu siapa? Juraganan itu siapa? Tuan tanah. Tuan tanah siapa? Apakah itu etnisnya Belanda? Gitu. Nah, siapa di situ? Nah, ini yang masih Abah teliti. Yang Babak, Abang ini masih meneliti siapa ini Juraganan sebenarnya. Yang jelas Tuan tanah. Tuan tanah. Kebayoran Juraganan, Kebayoran lama, pas Tuan tanah. Kebayoran Juraganan, Kebayoran lama, Kebayoran lama, Juraganan. Bahkan sebutan Juraganan, Palmerah juga Juraganan, Petamburan Juraganan, Sukabumi Ilir Juraganan. Masih wilayah tuh, Bang? Masih wilayah. Itu. Nah, tokohnya siapa? Orangnya bagaimana? Postur tubuhnya, kulitnya, matanya, tampangnya, gayanya bagaimana? Si Juraganan. Kalau Abah narik kepada masalah kerajaan Pajajaran, jelas orang Pajajaran. Mayor, itu. Disitulah di depan stasiun Kebayoran Lama ada tangsi polisi yang dahulunya adalah tangsi Belanda, semuanya pangkat mayor. Kalau hubungannya sama Juraganan, biasanya tuan tanah tuh di sini tuh orang Arab, Bang. Kebanyakan orang Arab, kayak seperti Batak Putih, itu orang Arab. Kalau sejarah ke sana, gitu. Jadi bukan berdasarkan urbanisasi, bukan berdasarkan para pendatang, ahli waris Pajajaran, gitu, Sunda. Provinsi Bandung Pak, Provinsi Jawa Barat sih. Provinsi Bandung. Bandung bukan Jawa Barat ya. Ya, Bandung itulah Jawa Barat. Termasuk. Bandung itu Kalau Jawa. Bandung kan skupnya kecil satunya. Jawa Tengah, Jawa Timur ini udah versi Belanda. Ini udah versi Karena Belanda. Bogor Cianjur juga Jawa Barat itu. Ya, bisa saja letaknya adanya di Bandung. Pasundan. Gitu. Tangsi itu tahun berapa, Bang? Sebutan tangsi. Tangsi. Sebutan tangsi maraknya itu pada waktu penyerangan Nikah. Tahun 49. 48. 48. Itu tangsi. Iya, bahkan 4647 juga peristiwa Lengkong. Kebayoran Lama sudah disebut tangsi. Tangsi Kebayoran Lama. Pada saat itu di Kebayoran ada nggak satu tokoh ulama atau bisa dibilang pendekar atau jawara, siapa namanya? Kalau ulama, Abah kan bukan artinya begini. Abah cuma melihat laskar yang ada di sini. Laskar, pertahanan rakyat itu disebut laskar. Kalau lihat dari situ sejarahnya, mau kagak mau kita merujuk kepada Raden Arya Wangsakara. Ini dari Sumedang. Ini juga adalah penganut kuat dalam agama Islam. Artinya wajar dong dibilang Kebayoran Lama. Gitu. Jadi penyebutan nama Kebayoran itu pertama kali orang Cirebon. Ya, Pertama kali tuh ya yang mengatakan orang Cirebon. Ya. Kebayoran. Kebayoran. Itu orang Cirebon. Orang Kebayoran. Cirebon. Kebayoran. Kalau misalnya ada satu garis ditarik
sebetulnya di Kebayoran ini tokohnya siapa sih? Terlepas daripada kepemimpinan Pangeran Arya tadi, Wangsakara gitu. Siapa tokoh dulu di Kebayoran? Iya, juraganan itu. Juragana. Ya. Itu tokohnya. Iya, tokohnya.